Halo sobat, kembali di channel ini. MotoGP Amerika Serikat 2025 semakin mendekat dan drama di pedok terus memanas. Dari Yamaha yang kembali menguji kesabaran Fabio Quartararo hingga Pecco Bagnaia yang masih mencari performa terbaiknya bersama Ducati. Tidak ketinggalan Marquez siap berburu kemenangan ke-8-nya di Cota. Sementara Valentino Rossi dikabarkan siap melakukan manuver mengejutkan demi menjegal rival abadinya. Inilah cerita lengkap untuk kalian. Fabio Quartararo tampaknya harus kembali bersabar dengan Yamaha. Sang juara dunia 2021 ini masih belum mendapatkan motor yang benar-benar kompetitif. Yamaha terus berusaha meningkatkan performa YZR M1, tetapi hasilnya belum juga memuaskan. Di seri-seri sebelumnya, Quartararo kesulitan menyaingi Ducati dan Aprilia yang semakin kuat. Kini menjelang MotoGP Austin, tekanan semakin besar bagi Yamaha untuk memberikan paket terbaik bagi pembalap andalannya. Jika situasi ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin El Diablo mulai berpikir untuk mencari peluang di tim lain pada musim depan. Sementara itu, Pecco Bagnaia masih dalam pencarian kemenangan pertamanya di MotoGP 2025. Juara dunia dua kali ini mengalami hal awal musim yang kurang maksimal dan belum menemukan kecocokan dengan motor Ducati Desmo GP terbaru. Tim Ducati pun bekerja keras untuk mengembangkan setup terbaik di Austin. Bagi Bagnaia, kemenangan di Cota akan menjadi bukti bahwa ia masih bisa bersaing di level tertinggi dan kembali ke jalur perebutan gelar juara dunia. Siapa yang bisa menghentikan Marc Marquez di Circuit of the Americas? Sang King of the Cota kembali ke sirkuit yang sudah menjadi ladang kemenangannya. Dengan 7 kemenangan yang sudah diraih di Austin, Marquez jelas menjadi ancaman besar bagi para rivalnya. Kini bersama tim barunya, ia berambisi menambah koleksi kemenangan dan membuktikan bahwa dirinya masih menjadi salah satu pembalap berbahaya di grid MotoGP 2025. Namun, di tengah dominasi Marquez di Austin, muncul kabar mengejutkan dari Valentino Rossi. Sang legenda MotoGP dikabarkan ingin menjegal rival lamanya dengan cara unik. Rumor beredar bahwa Rossi siap merekrut pembalap tertentu ke tim VR46 Racing Team hanya untuk menghambat laju Marquez di lintasan. Meski belum ada konfirmasi resmi, banyak pihak percaya bahwa Rossi masih menyimpan semangat persaingan tinggi terhadap Marquez, bahkan setelah pensiun. MotoGP Amerika Serikat 2025 akan menjadi panggung pertarungan sengit. Mampukah Fabio Quartararo bertahan dengan Yamaha? Akankah Pecco Bagnaia menemukan performa terbaiknya? Bisakah Marc Marquez kembali menguasai Cota? Dan apakah rencana Valentino Rossi akan berhasil? Kita nantikan jawabannya di Austin. Simak juga liputannya selengkapnya berikut ini, agar kamu tak ketinggalan berita terbarunya. Yuk kita simak liputannya. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. Tim Monster Energy Yamaha terus menguji kesabaran Fabio Quartararo jelang MotoGP Amerika Serikat 2025. Performa motor Yamaha YZR M1 tak kunjung positif kendati sudah 2 seri dijalani. Yamaha bersikeras tetap mempertahankan konstruksi mesin 4 silinder segaris ketimbang mengubahnya menjadi V4. Meski telah melakukan sejumlah ubahan, tapi YZR M1 belum juga ada di performa terbaik. Quartararo melihat tidak ada yang positif dari performa motornya hingga seri kedua, MotoGP Argentina 2025, 2 pekan silam. Ia cukup kesal karena tidak ada yang bisa dipetik dari balapan itu usai finish ke-15.
Bagi saya tidak ada yang positif selama akhir pekan ini. Saya tidak merasa kami benar-benar mengambil sesuatu dari balapan ini, kata Quartararo, dilansir dari The Race, Kamis, 27 Maret 2025. Pembalap asal Prancis itu membeberkan problem pada YZR M1 saat ini. Menurutnya, sumber masalah ada pada manajemen ban yang tak bisa memberikan performa terbaik saat berada dalam suhu tinggi. Bagi saya, saat Anda menjalani 5 hari tes dengan motor MotoGP di trek yang sama, trek menjadi luar biasa dengan cengkeraman yang kuat, banyak karet. Pengujian setelah MotoGP, 1 hari di Jerez atau apapun, pada akhirnya kami jauh lebih dekat daripada di balapan, ujar Quartararo. Jadi bayangkan, dampak 5 hari pengujian. Pada akhirnya kami jauh lebih dekat. Tetapi begitu kondisinya sedikit lebih buruk atau kami sedikit memanaskan ban, itu benar-benar sulit. Lanjut El Diablo. Ketergantungan pada kondisi trek juga menjadi penyebab sulitnya Fabio Quartararo dalam menampilkan performa terbaiknya. Sebab, ban akan lebih cepat habis apabila terus ditekan sejak awal balapan. Tidak ada ruang untuk perbaikan saat ini. Kami punya keterbatasan daya cengkeramannya. Kami bisa melaju 1 lap yang gila, tetapi dalam hal kecepatan, cukup sulit untuk dipertahankan. Penurunannya cukup tinggi, tukas Quartararo. Patut dinanti seperti apa kinerja Quartararo dan Yamaha di akhir pekan ini, tepatnya pada MotoGP Amerika Serikat 2025. Sirkuit kota yang jadi tuan rumah pada 28 hingga 30 Maret bukan lintasan yang ramah terhadap ban. Pembalap Ducati Lenovo Team, Pecco Bagnaia, memiliki target unik jelang MotoGP Austin di Circuit of the Americas, kota, Texas, Amerika Serikat, 28 hingga 30 Maret 2025. Meski berharap menang, ia akan lebih fokus mencari sensasi positif yang hilang sejak ia mengendarai Desmosedici GP25 pada masa pramusim. Sejak tes di Sepang dan Buriram, Bagnaia memang tak terlalu klop dengan GP25 meski mengaku punya komentar dan umpan balik yang sangat mirip dengan sang tandem, Marc Marquez, setiap kali berkendara. Atas alasan inilah ia belum memetik kemenangan di 2 seri pertama. Sang 3 kali juara dunia ini selalu finish ketiga di semua balapan di seri Thailand dan Argentina, kecuali dalam balapan utama di Argentina, ketika ia hanya finish keempat setelah mengalahkan sahabatnya sendiri, Franco Morbidelli, Pertamina Enduro VR46. Sebagai catatan, Ducati baru pernah menang sekali di kota, yakni lewat Enea Bastianini yang membela Gresini Racing pada 2023, meski Bagnaia menjuarai sprint pada 2023. Bagnaia pun sangat berharap bisa mengulangi hasil apik tahun tersebut. Atmosfer Austin selalu istimewa. Ini trek yang sangat panjang dan salah satu yang paling menantang, baik dari segi fisik maupun teknik berkendara, dengan 20 tikungan. Pada 2023, saya memenangkan sprint, tapi tahun lalu saya punya lebih banyak kesulitan, katanya dalam rilis resmi tim, Rabu, 26 Maret 2025. Saat ini, Bagnaia berada di peringkat ketiga di klasemen pembalap dengan koleksi 43 poin, tertinggal 31 poin dari Marquez yang ada di puncak. Demi memangkas marin selebar ini, anak didik Valentino Rossi ini bertekad terus memperbaiki performanya, terutama di kota, trek favorit Marquez. Di Argentina, kami berhasil meraih 2 posisi yang solid, namun belum mencapai performa sempurna dan kompetitif seperti yang kami inginkan. Kami harus terus bekerja sama dengan tim untuk kembali menemukan sensasi berkendara yang optimal, tutup Bagnaia. Sementara itu pembalap Ducati Lenovo Team, Marc Marquez, kembali ke salah satu perjalanan favoritnya, Circuit of the Americas, kota, dalam MotoGP Austin, Texas, Amerika Serikat, pada 28 hingga 30 Maret 2025. Ia pun tak ragu-ragu memburu kemenangannya yang berlangsung sepanjang di sirkuit ini, yang telah menjamu MotoGP sejak 2013. Marquez tercatat meraih 7 kemenangan di kota, yang semuanya ia raih bersama Repsol Honda. 6 kemenangan ia raih secara beruntun pada 2013 hingga 2018. Pada tahun 2019, ia sempat memimpin selama separuh balapan, sebelum terjatuh dan gagal finish, sehingga harus rela kemenangan jatuh ke tangan Alex Rins, Suzuki X-Star. Pada tahun 2020, MotoGP Austin ditiadakan akibat pandemi COVID-19,
dan Marquez pun menang lagi pada tahun 2021 dalam keadaan cedera lengan. Namun, sejak itu, ia belum menang lagi di kota karena kendala teknis dan cedera. Pada tahun 2024, ia sempat memimpin balapan bersama Gresini Racing di atas Ducati, namun terjatuh lagi. Saat ini, Marquez ada di puncak klasemen pembalap dengan koleksi 74 poin usai dominasi totalnya di seri Thailand dan Argentina. Mengendarai Desmosedici GP25 dengan nyaman, sang 8 kali juara dunia diprediksi bisa lebih gaspol lagi ketika balapan di sirkuit favoritnya. Kami tiba di Austin setelah 2 akhir pekan yang hampir sempurna, terutama dalam seri pertama di Thailand. Kota adalah sirkuit di mana saya selalu bisa tampil cepat. Bahkan tahun lalu saat pertama kali balapan di sini dengan Ducati, ungkap Marquez dalam rilis resmi tim, Rabu, 26 Maret 2025. Sebagai catatan, Ducati baru pernah menang sekali di kota, yakni lewat Enea Bastianini yang membela Gresini Racing pada 2022, meski Pecco Bagnaia memenangkan sprint pada 2023. Marquez pun sangat berharap bisa menambah koleksi kemenangan Ducati di diagram ini. Ini adalah trek yang sangat menuntut, baik secara fisik maupun teknik berkendara. Saya telah banyak meraih kemenangan di sini. Namun, kami harus tetap fokus, menghindari kesalahan, memperhatikan setiap detail, serta bekerja keras bersama tim agar tetap kompetitif, tutupnya. Di sisi lain, legenda hidup Valentino Rossi dikabarkan rela merekrut salah satu pembalap muda demi bisa menjegal Marc Marquez di kejuaraan MotoGP. Marc Marquez saat ini tengah menjadi sorotan para penggemar motorsport. Setelah mampu tampil ciamik meski baru debut bersama pabrikan Ducati Lenovo di awal musim MotoGP 2025. Bagaimana tidak? The Baby Alien berhasil langsung nyetel bersama pabrikan Borgo Panigale dan bahkan sukses menyapu bersih 2 kemenangan sekaligus di MotoGP Thailand dan GP Argentina 2025. Performa luar biasa yang ditunjukkan oleh Marquez tentunya membuat para rivalnya merasa terancam, termasuk Valentino Rossi, legenda hidup sekaligus pemilik tim VR46. Penampilan debutan Ducati itu nyatanya turut memberikan ancaman tersendiri bagi Rossi. Pasalnya, Marc Marquez berpotensi besar menyamai torehan juara dunia milik The Doctor pada musim ini, mengingat keduanya hanya selisih 1 gelar saja. Jika mampu disamakan pada musim ini, Rossi tentunya tak ingin rekornya dilampaui oleh The Baby Alien pada musim depan atau di MotoGP 2026. Sehingga sang legenda hidup itu dikabarkan sedang merencanakan strategi khusus, yakni dengan merekrut pembalap muda Pedro Acosta. Melansir dari Gazzetta, Valentino Rossi menilai bahwa El Tiburon menjadi satu-satunya rider yang bisa menghentikan dominasi Marquez. Sebab, Acosta juga santer disebut-sebut sebagai pembalap anti Marquez. Hal ini pun membuat Rossi tertarik untuk memboyongnya dari KTM ke VR46. Meski demikian, ketertarikannya belum memasuki tahap negosiasi, namun Rossi tetap saja masih berpeluang besar untuk merekrutnya. Pasalnya KTM saat ini sedang dilanda krisis finansial, serta El Tiburon memang santer dikabarkan akan hengkang di mana kontraknya sendiri akan habis pada 2026. Oke sobat, bagaimana liputannya tadi? Kalau kalian suka dengan liputan tadi, tidak salahnya kalian like dan share, subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kamu tak ketinggalan berita terbaru sekitar dunia persetan dunia MotoGP. Oke sobat, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.